Siru bina ila Irak, mari kita ke negeri Irak. Ada yang mengatakan ayo kita ke negeri Irak. Ke Irak. Wal Yaman, ada yang mengatakan ke Yaman. Wal Hijaz, ke Hijaz, ke Arab Saudi gitu kan. Kan perangnya kan di Suriah nih. Oh, Kuala Laburnya. Hai sula yugo surum. Kita mencari tempat perlindungan di mana orang-orang Rum itu tidak mengetahui kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu a'mala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam misteri huru hara akhir zaman. Saya sebagai host Afi, dan di sebelah saya masih Ustadz yang begitu karismatik, Ustadz Dede, asli Jawa Barat. Asli, Pak. Asli Jawa Barat ya. Namanya juga Dede. Oke, 35 menit ke depan kita akan membicarakan tentang misteri huru hara akhir zaman. Ustadz Dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kita lanjutkan nih Ustadz Dede. Kemarin pada podcast yang sebelumnya begitu kan, kita telah bahas tentang bagaimana orang-orang Rum meminta anak-anak dari tawanan dari Nasrani ya untuk diambil ya, diminta ya, begitu. Dan ternyata mereka juga minta tawanan kaum Rum yang sudah memeluk Islam, anak-anaknya juga, tapi tidak diberi kaum muslimin karena sudah merupakan bagian dari kaum muslimin, begitu ya. Nah, jadi semakin jelas nih Ustadz Dede, saya semakin mulai paham tentang runtutan ceritanya begitu, karena selama ini yang disampaikan oleh sumber-sumber di luar sana, kata orang Sunda mah pabelit lah gitunya. Pabaliut lah. Artinya pabaliut tuh tidak berurutan gitu kan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Tapi dengan kitab ini akhirnya urutannya jelas. Ya, setelah kematian Sofyani, ya, Al-Mahdi mulai menguasai beberapa negara ya, dikuasai, dan tapi sebelumnya terjadi perang dengan India ya. Ya, Ghazwatul Hind itu. Ya, Ghazwatul Hind ya, gitu kan. Nah, setelah itu terjadi masa damai, di mana harta melimpah. Waduh, itu keren itu. Keren ya. Iya, kita bisa ke Mekah tuh naik kambing. Naik kambing. Kirain naik getek. Ada getek ya. Nah, akhirnya terjadi perjanjian kerjasama dengan bangsa Rum untuk memerangi musuh yang sama, yaitu Persia. Dari situlah akhirnya Persia kalah, tapi akhirnya bangsa Rum berkhianat. Ya, oke Ustadz Dede, dilanjutkan nih kitabnya nih. Kemarin baru kepada apa ini? Oh, ini kepada ini ya. Ya, menuju Suriah itu membawa pasukan. Ya, betul. Kapal-kapal ya. Ya, silakan Ustadz Dede. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Fida selaku pembawa acara host
semakin semangat aja kelihatannya nih. Oh iya semangat toh. Bahasa akhir zaman Pak ya. Oh iya makin mantap nih akhir zaman nih. Untuk mengingatkan juga lah kepada teman-teman yang di luar sana, memang harusnya kita sudah saatnya untuk membahas tentang akhir zaman ya. Karena misteri huru hara akhir zaman itu sudah mulai terbuka satu persatu. Dan tak lupa yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tentang kajian sebelumnya, bahwasanya di Wal Mu'taq ya daerah yang katanya apa? Muat gak nih ya, kaum muslimin? Nah, itu ya. Damaskus itu. Damaskus ya. Ya. Nah, kan di sini di Damaskus ya. Damaskus Wal Mu'taq. Wal Mu'taq ya. Kalau Mu'taq itu di tanah-tanah apa? Jabal. Di gunung-gunung itu. Ini gunung-gunung ya. Disembunyikan ya. Itu katanya di di Dabik ya, di Dabik. Ya, artinya apa? Artinya Suriah memang akan dikuasai gitu kan oleh bangsa Rum kecuali dua tempat, Damaskus dan juga Mu'taq gitu. Gitu, Pak. Ya. Nah, tapi ketika kita bertanya tentang kajian sebelumnya yang mana orang-orang bangsa Rum itu sampai timbulnya perpecahan itu karena dia meminta tawanan dari anak-anak kecil yang muslim. Yang muslim itu yang jadi permasalahan ya. Tujuannya apa sih, Pak? Tujuan orang bangsa Rum meminta juga anak-anak kecil yang muslim itu? Ya karena udah gak ada lagi penerusnya. Ya, tujuannya itu untuk memperbanyak pasukan sebenarnya. Betul, gitu kan? betul. Untuk dilatih nantinya dijadikan kaum kafirnya juga gitu kan. Betul. Nah, ketika para bangsa Rum itu menyerbu kepada Sam melalui laut dengan membawa 80 panji. Di setiap panji itu membawa pasukan 12.000 ya. Nanti akan dikuasai negeri Sam itu, dan mereka setelah sampai di pantai Sam, Suriah, kapalnya itu dibakar. Ya, dibakar. Tujuannya supaya berperangnya itu sungguh-sungguh, jangan sampai ada yang melarikan diri, jangan yang kabur, jangan pokoknya dipaksa perang aja itu. Iya. Melalui Selat Siprus itu. Iya gitu. Nah, orang Muslim itu nanti yang ada di Sam itu akan dikuasai oleh bangsa Rum, kecuali hanya dua tempat, pertama Damaskus, kedua Mu'taq. Sehingga Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah gitu kan, apakah Damaskus itu akan cukup untuk bersembunyi, untuk menampung gitu kan? Apakah kota Damaskus itu akan cukup untuk menampung kaum muslimin gitu? Nah, sementara secara logikanya kan kecil lah kota itu, tapi umat Islam kan banyak gitu kan. Kalau hanya di situ tempat sembunyinya gitu, apakah akan cukup? Tapi kata Nabi, pasti akan cukup. Litatasa anna ala man ya'tiha minal muslimin. Akan cukup kota Damaskus itu kepada siapapun yang datang untuk berlindung di tempat itu dari golongan umat Islam. Kama yatasiu ar-rahmu alal walid, sebagaimana seorang bayi akan cukup di dalam kandungan perut ibunya gitu. Walaupun banyak, misalnya bayi itu ada 8 gitu kan. Secara logika kan paling cuma 1-2 lah. Ternyata 8 pun bisa itu. Nah, kemudian Wamal Mu'taq ya Nabi Allah, bertanya lagi Ibnu Mas'ud, apa sih yang disebut Mu'taq itu? Tempat apa gitu? Qala, berkata Nabi, Jabalun bi ardi Syam, gunung yang ada di tanah Syam, min Hamas, daripada tanah Hamas, ala nahrin yuqalu lahu al-Arib, yang mana itu tuh di dekat Al-Arib, sungai yang disebut Arib. Sungai Ada Arib. Sungai Kita Arib. cari Sungai Arib di Damaskus. Ya. Ya. Ya di gunung, Pak, di gunung di kota Suriah, gunung Sungai Arib. Arib. Oke. Lanjut aja, nanti saya cari-cari. Ya. Nah, fayakunu nadiroriyul muslimin fi alal Mu'taq. Nah, jadi adalah keturunan-keturunan umat Islam itu disembunyikannya di Mu'taq itulah, di atas Mu'taq, di gunung itu. Jadi umat Islam, anak kecil, para wanita nanti akan disembunyikan di situ. Wal muslimun ala nahril Arib, tetapi umat Islam, pejuang-pejuangnya itu akan bersiap siaga di mana, yaitu ala nahrin, di pinggir sungai Arib. Nah, jadi bersiaga untuk melawan pasukan Rum ya. Yuqatilunahum sibahan wa masaan, mereka akan berperang. Kaum muslimin akan berperang dengan bangsa Rum setiap pagi dan sore itu berperangnya itu.
Terus menerus ya, berperang, pagi sore perang gitu kan. Pagi perang, sore perang, ya seperti itulah. Perangnya itu nggak berhenti-berhenti. Nah, kemudian faida absara sahibul Konstantiniyah dzalika wajjaha fil bari ila kinasrina salah sami'ati alfin. Kemudian faida absara maka tatkala melihat siapa sahibul Konstantiniyati, penguasa Turki, penguasa Konstantinopel, dalika akan kejadian perang antara kaum muslimin dan bangsa Rum, pagi sore terus berperang, maka penguasa Konstantinopel wajah akan menghadap pilbari lewat darat. Ila Kinasrina, menuju tempat yang bernama Kinasrin. Dia penguasa Turki, penguasa Konstantinopel ya akan membawa pasukan 300.000 pasukan untuk membantu kaum muslimin sebenarnya. Oh, begitu. Iya, karena kan walaupun dia bangsa Rum juga, tapi dia kan muslim juga kan. Muslim itu akan membantu hatta taji'ahum madatul yamani alfa alfin, sehingga akan datang kepada mereka apa madatul yamani, bantuan dari Yaman. Alfa Alpin 1.000.000 bantuan dari Yaman. Alfa Alpin itu 1.000 ya? Apa berapa? 1.000.000 ya? 1.000.000, 960-an lah. Ya, Alfa Alpin enggak? Alfa Alpin. Alfa Alpin, ya. Alfa Alpin itu berapa? 1.000 kan? 1.000.000 kan? Iya, 1.000.000. Kalau Alpin kan 1.000 ya? Jadi akan datang juga bantuan dari Yaman. Alfa Alpin 1.000.000. Allafallahu baina qulubihim bil iman, yang mana Allah akan menyatukan hati-hati mereka bil imani, dengan iman. Mereka akan bersatu tuh. Akan bersatu. Ma'ahum arba'una alfan min himyar, beserta beserta madatul Yaman, beserta kelompok Yaman, akan ada 40.000 min himyar, daripada suku Himyar. Nah, hatta ya'tu Baitul Muqaddasi, sehingga mereka yang 40.000 itu akan datang, akan sampai kepada Baitul Maqdis. Nah, payuqatiluna Ruma, mereka akan berperang dengan bangsa Rum. Payuhjimunahum wa yukhrijunahum min jundin ila jundin hatta ya'tu Kinasrina. Kemudian payuqatiluna Rum, mereka akan berperang melawan bangsa Rum. Payuhjimunahum, mereka akan mengalahkan bangsa Rum, gitu kan. Wa yukhrijunahum, kemudian mereka akan keluar min jundin, menuju kepada pasukan, ila jundin, kepada pasukan. Setiap pasukan didatangilah. Hatta yatu Kinasrin, sampailah kepada tempat yang bernama Kinasrin, yang dimana di tempat itu ada penguasa Konstantinopel ya, beserta 300.000 pasukan. Iya, iya. Taji'uhum, datang kepada mereka madatul mawali, datang lagi kelompok mawali, kelompok bekas tahanan. Bekas tahanan. Iya, iya. Kullu wama madatul mawali ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa yang disebut bantuan mawali, madatul mawali ya Rasul, apa itu madatul mawali, gitu kan? Hum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hum ataqathum wa hum minkum qaumun yazi'una min kibali Parisa. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kalian perdekakan, ya. Mereka dari golongan kalian. Artinya orang-orang yang sudah diperdekakan, yang sudah masuk Islam, gitu. Kaum itu yang datang daripada Persia, orang-orang Persia yang awalnya sudah ditaklukkan itu kan. Nah, sebagian tawanannya itu kan masuk Islam tuh. Nah, dia akan datang. Payakuluna ta'asobetum ya maksal Arab. Nah, di situ saking banyaknya bangsa Rum, mereka Madatul Mawali itu, bekas tahanan yang sudah masuk Islam, akan berkata kepada umat Islam, ta'asobutum ya ma'asarul Arab, wahai orang Islam, wahai bangsa Arab, janganlah engkau fanatisme gitu, janganlah terpecah belah gitu. La yakunu ma'akum ahadun minal fariqaini, tidak akan ada satu pun beserta kalian dua kelompok tersebut, gitu kan? Artinya kelompok dari Yaman dan juga dari penguasa Turki itu ketika datang itu malah saling ego gitu, malah saling ego lah gitu. Ya, artinya sobiah lah. Nggak bersatu gitu, malah nggak bersatu, malah terpecah gitu. Malah terpecah. Ya, sehingga mengakibatkan
timbul kelemahan lah gitu. Mudah dikalahkan oleh bangsa Rum, sehingga Madatul Mawali, bekas-bekas tahanan yang dari Persia itu menasihati bangsa Arab gitu kan. Janganlah kalian membesarkan ego masing-masing gitu. Tidak akan ada dua golongan itu, yang dari bangsa Yaman dan juga dari bangsa Persia beserta kalian jika kalian seperti ini gitu. Iya, betul. Jangan saling ego lah gitu. Tami'u kalimatukum. Apakah kalian tidak akan menyatukan kalimat kalian? Manuqatilu nizaron yauman wal mawali yauman. Yang mana kalau kita bersatu dengan satu kalimat, kita akan berperang dengan suku Nizar, kan? Yauman pada waktu, wal mawali, dan kita akan berperang dengan orang-orang bekas tahanan. Yauman pada waktu, bekas tahanan yang kafir ya. Nah, jadi artinya memang ketika berperang itu bala bantuan datang, cuman tidak bersatu gitu, malah saling terpecah belah, saling ego lah gitu. Ego, merasa dirinya paling hebat ya. Ya. Kemudian payuhrijuna ilal mu'taq wa yunjilul muslimuna ala nahrin yuqalu lahu kada wa kada yu'za wal musyrikuna ala nahrin yuqalu lahu ar-raqiyah. Kemudian payuhrijuna akan keluar mereka itu, Madatul Mawali itu, bangsa bekas-bekas tahanan itu menuju Mu'taq. Nah, Mu'taq. Ya. Wayanjilu, dan turunlah siapa al-muslimuna umat Islam ala nahrin kepada sisi sungai, yuqalu lahu kada wa kada yu'za, yang mana sungai itu dikadakan sungai inilah gitu kan. Ya, wakada. Kada wa kada gitu. Ya, kada wa kada ya, apa itu, Wak? Ya pokoknya sungai yang tidak disebut namanya gitu. Pokoknya gitu. Umat Islam itu akan turun ke suatu tempat sungai yang tidak disebut namanya kan. Nah, ya kada wa kada ya. Oke. Wal musyrikuna ala nahrin yuqalu lahu ar-raqiyah. Dan orang-orang musyrik itu akan turun juga ke sungai yuqalu lahu ar-raqiyah. Sungai itu disebut Raqiyah. Ar-Raqiyah. Sungai Raqiyah. Wa huwa an-naharul aswad. Sungai itu sungai hitam tuh. Sungai hitam. Iya. Jadi ada sungai yang hitam. Coba, sungai hitam. Di daerah mana itu? Di Suriah. Di Suriah, sungai hitam. Di Sam. Di Suriah. Sungai hitam di Suriah. Kita cari. Oke, lanjutkan aja. Nanti kita ketemu. Fayuqatilunahum. Mereka akan berperang. Mereka akan berperang loh. Orang-orang musyrik itu akan berperang dengan bangsa Islam, kan? Fayarfa'ullahu nusrahu anil askaraini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akan mengangkat, memberikan pertolongan anil askaraini kepada dua kelompok, yaitu kelompok Madatul Mawali ya, dengan umat Islam itu. Ya semuanya Islam, cuman yang satu itu Madatul Mawali, bekas-bekas tahanan kan. Nah, kemudian wayunjilu Allah akan menurunkan as-sabra, kesabaran alaihima ke atas dua kelompok tersebut, kelompok Islam ya. Hatta yuqtala minal muslimin as-sulus, sehingga dengan sabar-sabarnya walaupun kalah banyak oleh jumlahnya orang-orang Romawi, mereka umat Islam sampai terbunuh, 1/3 terbunuh tuh umat Islam. Wayapiru, dan lari siapa as-sulusu, 1/3 lagi lari. Wayabko as-sulusu, dan tetap 1/3. Jadi umat Islam itu ketika berkecamuk nih, perang besar nih, Malhamatul Kubro, umat Islam itu akan terpecah menjadi 3. Yang pertama, dia sampai dengan kesabarannya gitu kan, mereka sampai meninggal, syahid ya. Oh, jadi gini Ustadz Dede. Sebetulnya itu di daerah Sungai Hitam itu di daerah Azor ya. Itu sebetulnya bukan sungai hitam, tumpahan minyak hitam. Oh gitu ya. Makanya disebut Sungai Hitam ya. Iya. Karena kan minyak itu hitam ya. Oke, di daerah sana berarti. Daerah mana itu, Pak? Ini di daerah Azor. Azor itu Suriah kan? Suriah. Oh, gitu Suriah ya? itu. Ya mungkin di situ ya. Ya, karena terjadi tumpahan minyak di situ. Sehingga mengakibatkan sungai itu berwarna hitam. Warna hitam. Iya. Bisa jadi. Bukan sungainya hitam, bukan arti apa? Bukan nama sungai hitam, asli sungai hitam, bukan. Karena ada tumpahan minyak di situ. Oke. Nah, jadi Allah itu akan memberikan kesabaran kepada umat Islam, ya, yang berperang dengan bangsa Rum, sehingga yang sabar, ada yang bertahan, ada yang sampai meninggal,
Dan ada yang juga tidak sabar itu. Ada yang tidak sabar. Sampai wayafiru asulus. Jadi Ya. umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, ya. Ketika berang besar berkecamuk antara Romawi dan juga bangsa Islam, umat Islam itu ada yang lari meninggalkan peperangan. Nah, bergabung dengan Enggak, itu lari, lari aja. Itu yang sudah itu perang yang pertama itu yang bergabung itu yang berkhianat. Lari dari peperangan tuh hukumnya dosa besar loh. Iya, itu lari. Pengecut ya. Wah, pengecut. Aduh. Ada yang diberi kesabaran sampai meninggal, sampai syahid. Ya. Ada juga yang bertahan sampai datang bantuan dari Allah nanti. Gitu, Pak. Betul. Fa ammal ladzina fa ammal ladzina yuqtaluna fasyahiduhum. Maka orang-orang yang terbunuh fasyahiduhum, maka mereka akan syahid ya. Ya, syahid di sini. Kasyahidi asroti min syuhadai badrin. Orang yang syahid, satu orang yang syahid dari peperangan Malhamatul Kubro, ganja pahalanya itu sama dengan 10 orang yang syahid mati meninggal di dalam perang Badar. Luar biasa ya. Luar biasa. Pengen atuh keburu mah dia. Aduh, bayangkan 10 Iya. orang yang meninggal yang syahid di perang Badar. Badar itu luar biasa loh. Iya. Satu orang saja yang meninggal di perang Badar, bahkan Rasulullah mencela orang-orang yang mencela pasukan Badar. Ini karena kemuliaan keistimewaan perang di akhir zaman yang itu sangat luar biasa, gitu kan? Makanya Al-Mahdi itu kan gelarnya Mahdiuddam, Pak. Betul. Yang memimpin darah-darah kata. Saya nggak habis pikirnya gini, 10 pahalanya sama dengan 10 orang yang Satu orang. 10 orang yang syahid di perang Badar. Kan isi katakan kan, orang yang terbunuh di dalam perang tersebut umat Islam, pasyahidu mereka syahid. Kasyahidi asroti min syuhadai badrin. Satu orang yang syahid dari perang Malhamatul Kubro, pahalanya sama dengan 10 orang yang syahid di dalam perang Badar. Iya. Satu orang bandingkan 10 Begitu pahalanya. mulianya orang yang syahid di perang Badar itu. Sampai kalau ada orang yang mencela kepada mereka, Rasul marah. Iya. Ini 10. Ini orang-orang yang perang di Malhamatul Kubro, yang gugurnya itu, syahidnya itu satu orang, pahalanya 10. Syahid perang Badar itu. Ini kata orang Sunda mah pikabitaheun euy. Ya justru itu kan tujuannya Allah itu memberi kabar gembira kepada orang agar jangan sampai jadi pengecut lah. Itu sudah diberi lebih pahalanya itu. Wah. Satu orang saja sama dengan 10 pahalanya orang yang meninggal di dalam perang Badar itu. Berminat gak? Cuman keburu kagak? Ini yang masalah. Tapi ada cita-cita pengen. Ya nanti urusannya dengan mudah-mudahan. Itu mah ya. Itu mah ya. Iya. Nah. Karena begini hadisnya kan, barang siapa yang tidak ada keinginan di hatinya ingin mati jihad fisabilillah atau mati sebagai syuhada, kemunafikan. Orang munafik ya? Orang munafik. Pengecut Ya. Oke, lanjutkan gitu, Ustaz Dede. Nah, wa yasfaul wahidu min syuhada'i badrin bisab'ina syahidan. Nah, maka yang orang yang meninggal dari satu aja dari perang Badar itu. Orang yang meninggal dari perang Badar itu bisa memberi syafaat 70 orang ya. 70.000 orang. 70.000. Kalau 10 gimana? Waduh. Satu orang aja. 7 kali 700.000. Jadi gini Pak, satu orang yang meninggal, satu orang yang syahid dari perang Badar, itu bisa memberi syafaat 70.000 orang. 70.000 orang. Sekarang satu orang yang meninggal di perang Malhamatul Kubro, pahalanya sama dengan 10 orang yang meninggal di perang Badar. Kalau 70.000 kali 10.000, kali 10, berapa itu 700.000. Iya. Berarti 70.000. Cuman permasalahannya 700.000 kita kenal sama siapa? Ya artinya orang yang meninggal di Malhamatul Kubro itu diberi keistimewaan lebih gitu. Iya. Syahidnya itu diberi keistimewaan lebih daripada syahid di perang Badar gitu. Karena kan perang untuk menentukan akhir zaman itu untuk menentukan. Saking banyaknya kan terjun semua Pak 80 negara itu kan dari orang Romawi itu kan. Ya kan masalahnya begini Ustaz Dede, yang namanya syafaat itu harus orang yang kenal kan. Iya. Ya misalnya Pak Rudi nih ikut di perang nanti akhir zaman itu, terus dia syahid, berarti kan pahalanya sama dengan 10 orang yang mati di perang, yang syahid di perang Badar kan begitu. Nah Pak Rudi kan kenal sama saya, berarti dia bisa memberikan syafaat. Tapi kalau gak kenal, ya kan berarti kan pahalanya disimpan di akhirat kan? Oh disimpan di akhirat. Karena gini banyak orang yang
nanti saya minta syafaat ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gak kenal sama kita. Gimana ceritanya? Ya, ya oke lah. Aduh, Kak Bita, udah parodi aja deh. Yang masih muda, kalau saya kan nggak tahu ya. Iya. Luar biasa ya. Aduh, kita apa namanya denger kilat aja udah rompot. Ini. Lagi denger rudal. Iya, iya. Luar biasa itu. Tapi dengan keistimewaan yang sudah diberikan oleh Allah, orang yang meninggal syahid di perang Malhamatul Kubro, tetap aja umat Islam itu terpecah menjadi 3 kelompok. Iya, iya. Ada saja yang istilahnya. Ya, betul. Ada saja itu mah. Iya. Maka wayab tarikuna salah satu aslasin. Mereka umat Islam itu akan terpecah menjadi 3 kelompok. Ya, gitu kan? salah satu aslasin. Ya. Akan terpecah menjadi 3 kelompok. Sulusun 1/3 dari kelompok itu yulhiquna birrum, mereka akan bergabung dengan bangsa Rum. Pengkhianat ini. Padahal udah diberi istimewaan ya, pahalanya ya. Itu luar biasa itu. Pada apa ya? Jadi nggak kebita lah kalau kata orang Sunda itu. Nggak bita. Malah istilah takut malah bergabung dengan bangsa Rum. Kemudian wayakuluna mereka yang bergabung dengan bangsa Rum berkata, laukana Allah bihadadin min hajatin linusrahim. Dah, nggak apa-apalah. Kalau memang Allah itu misalnya kalau memang agama Islam itu agama yang agama Allah, nanti juga akan dimenangkan oleh Allah. Jadi mereka itu gimana ya? Malah bersuudon lah. Ya. Bersuudon bahkan kepada Allah gitu. Bersuudon kepada Allah. Ya kalau memang itu agama Allah, pasti Allah menangkan lah. Berarti ini mah kaum Qadariyah dong. Ya, yang pasrah sama keadaan. Iya, oke. Kalau ingat kalau saya ingat tentang Qadariyah itu, ini di kitab ini nanti akan ada bab Syi'ati Dajjal. Bab pengikut Dajjal. Oh iya. Yang tanya adalah Qadariyah itu, Pak. Aduh. Ada itu. Nanti kita bahas, Pak, itu. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian wayaqulu sulusun wahum muslimatul Arab. Dan berkata lagi siapa sulusun 1/3. Sepertiganya. Ya, wahum mereka muslimatul Arabi, orang Islam dari bangsa Arab nih. Dari bangsa Arab. Murru gitu. Haitsu la yanaluna. Haitsu la yanalna ar-rumu abadan. Ayo kita pergi, gitu kan? Malah lari nih, ya lari. Kita pergi, kita tinggalkan agar supaya orang-orang Rum itu tidak mengejar kita, gitu kan? Ini Muslimatul Arabi. Maksudnya orang Islam dari bangsa Arab. Bangsa Arab, bukan dari Asia ya? Bukan dari Persia, bukan. Bukan dari Asia. Bukan. Kan ada yang perang juga. Iya. Parudi kan di situ nanti ikut, Ini gitu dari kan? bangsa Arab ini. Ya, tapi gak jadi bangsa Arab, tetap orang Indonesia. Iya. Kalau di sini kan Muslimatul Arab, berarti dari Islam bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab itu, sebagian ada yang syahid, sebagian ada yang bersekutu juga dengan bangsa Rum, ada juga yang melarikan diri, gitu kan? Mereka berkata seperti ini. Ada di antara mereka 1/3 kelompok umat Islam. Murru haisula yanalna arrumu abada. Ayo kita pergi, kita melarikan diri, gitu. Murru bina ilal badui. Ayo kita mencari tempat. Kita ke Baduy aja, ke Baduy. Pelosok-pelosok lah ya. Ya, ke pelosok. Pelosok-pelosok. Wahum al-a'rab. Mereka itu mencari tempat perlindungan ya. Perlindungan ke tempat-tempat yang yang seperti Dayak lah. Seperti tempat Dayak, gitu kan. Tempat-tempat yang sepi lah gitu. Siru bina ila Irak, mari kita ke negeri Irak. Ada yang mengatakan ayo kita ke negeri Irak. Ke Irak. Wal Yaman, ada yang mengatakan ke Yaman. Wal Hijaz ke Arab Saudi, gitu kan. Kan perangnya kan di Suriah nih. Oh, kalau laburnya. Haitsula yugosurum. Kita mencari tempat perlindungan di mana orang-orang Rum itu tidak mengetahui kita, gitu. Tapi nggak ada di sini ya. Ke Indonesia gitu nggak ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi sebagian lagi yang 1/3 itu malah melarikan diri bersembunyi gitu di tempat-tempat yang mereka yakini tidak akan terjangkau oleh bangsa Rum. Iya, tidak akan ditemui oleh bangsa Rum, gitu kan. Nah, itu yang 1/3. Tapi wa amma sulusu, ada lagi yang 1/3 payamshi ba'duhum ila ba'din, mereka berjalan ba'duhum ila ba'din, sebagiannya kepada sebagiannya payaqulu Allah pada'u angkumul isobah asobiyah walitajtami'a kalimatukum. Asobiyah. Satu kelompok lagi berkata, demi Allah tinggalkanlah
tinggalkanlah ego-ego kalian, gitu kan? Tinggalkanlah prasangka buruk kalian, tinggalkanlah fanatisme golongan kalian. Iya. Walitajtami'a kalimatukum, kita satukan kalimah kita. Ini satu kelompok yang mulia. Nah, ini yang mulia ini. Waqatilu, ayolah kita berperang, gitu kan? Aduwakum, melawan musuh-musuh kita, gitu kan? Kita jangan sampai bercerai-berai. Biarkan orang-orang yang melarikan diri, gitu kan? Nah, fa innakum la tansuru ma tasa'abatum. Kalau kalian seperti itu, kalian merasa bersuudon, kalian terpecah-pecah, kalian berfanatisme misalnya, kalian tidak akan diberi kemenangan. Iya betul. Nah, artinya ada yang menguatkan tuh. 1/3 ada yang menguatkan. Ada yang menguatkan. Sehingga faitamiuna jami'an, mereka yang kuat imannya akan berkumpul jami'an, semuanya yang kuat tuh. Ya tabayauna, mereka akan saling sumpah setia. Ala ayuqatilu, sumpah setia akan berperang bareng hatta yalhaqu bi ikhwani min ladzi qutilu, sehingga mereka akan menyusul teman-teman yang sudah syahid. Jadi mereka siap syahid. 10 berbanding 1. Iya. Ya, 1 orang yang syahid di perang Badar sama dengan 1 orang yang syahid di perang Malkubro sama dengan 10 orang yang syahid di perang Badar. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Iya. Tapi tetap aja orang-orang itu yang satu kelompok aja yang bertahan. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan juga termasuk kita ya. Amin. Jadi ikhwannya yang berniat untuk berjihad di fisabilillah di akhir zaman itu, mudah-mudahan termasuk golongan yang ini nih. Yang istiqomah ya. Itu yang tidak lari dari medan peperangan atau bergabung dengan orang kafir. Ya, satu lagi nih Pak, terakhir nih bahasanya nih. Nah, ketika orang Islam itu terpecah belah, ada yang bergabung dengan bangsa Rom menjadi pengkhianat. Mereka mengkhianati Allah, mengkhianati agama Islam, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati umat Islam, orang beriman. Ada lagi satu kelompok yang melarikan diri, bersembunyi. Ada lagi satu kelompok yang menguatkan, bersabar, berperang, satu sama lain saling istilahnya menguatkan, berperang terus sampai gugur. Faida absara rumu ila man tahawala ilaihim wa man qatala wa man qutila wa ra'au qilatal muslimah. Faida absara, ketika melihat siapa ar-rum, bangsa Rum, ilaman kepada orang tahawala yang mulai goyah, gitu kan? Itu orang ilaihim daripada mereka umat Islam, wa man qutila, dan orang yang terbunuh. Wa arwaro'au, dan mereka melihat kilatal muslim, jumlah Islam itu sedikit, gitu kan? Karena orang yang berkhianat, sebagiannya berkhianat, sebagiannya melarikan diri, jadi sedikit kan? Maka koma berdirilah siapa Rumiyun, satu orang dari bangsa Rum, baina sofaini, di antara 2 barisan. Mereka satu orang itu berdiri. Wa ma'ahu, dan dengannya bindun, bendera. Pi a'lahu solibun, di atas itu bendera ada tulisan salib. Ada salib itu, ya. Payunadi, dan mereka menyeru yang satu orang Rum itu yang berdiri di antara 2 barisan. Itu kan sudah perang berkecamuk, umat Islam yang lari, sebagian ikut berkhianat, sebagian lagi kan berunding nih. Betul. Artinya kan lagi berbaris lagi nih untuk menyiapkan perang lagi. Nah, satu orang bangsa Rum itu maju ke depan, mengibarkan bendera salib, gitu kan? Dia berkata, Payunadi golaba salib, menang, salib menang, umat Islam sedikit kan, salib menang gitu. Tapi payakumu rajulun minal muslimina, akan berdiri lagi seorang lelaki dari kaum muslimin walaupun sedikit, ada yang berdiri baina sofaini, di antara 2 barisan tersebut, wa ma'ahu bindun, di antara dengannya bindun, bendera Islam, Winadi, dan dia itu berkata, bal golaba ansarullah, tidak, yang menang adalah pasukan-pasukan Allah, gitu kan? Enggak, yang menang ada bukan salib, yang menang adalah bal golaba ansarullah, sampai 2 kali. Wa auliyauhu, yang menang adalah pasukan-pasukan Allah dan kekasih-kekasih Allah. Menguatkan. Pagodiballahu alal ladina kafaru min kaulim golaba salib. Allah bendu, Allah itu murka kepada orang Rum yang mengatakan salib telah menang. Sehingga dengan sedikitnya umat Islam tapi berani, karena yang lain udah lari nih. Ada yang lain juga berkhianat. Nah, di situ Allah murka, sehingga payun zilu Jibril alaihissalam, Allah menurunkan mereka Jibril pimi'atai alfin, dengan membawa pasukan 2000 minal malaikati, daripada malaikat. Berarti peristiwanya kayak peristiwa perang Badar ya? Iya.
Ya dimana kan waktu itu kaum muslimin jumlahnya banyak sekali, ada 3.000 kalau gitu. Ternyata semakin menyusut karena kabur tinggallah 300 orang melawan pasukan Quraisy yang begitu banyak. Iya, sama seperti itu Oh, kejadiannya. sama. Akhirnya malaikat turun kan? Ya. Nah, jadi Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa pasukan 2.000 daripada malaikat. Cukup dulu. Cukup dulu. Jangan Iya, dilanjutkan. iya, siap. Nantilah bikin penasaran. Iya. Subscribe dulu dong. Oh ya, subscribe-nya jangan lupa nih. Bikin penasaran dulu Ustaz Dede. Ya, begitu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan nanti pada kajian yang berikutnya. Ini cukup menarik. Ya, Masya Allah ya. Kabita apa ya? Oh, kabita. Kata orang Sunda kabita, tapi Kabita, orang Malaysia gak ngerti kabita itu apa. Kabita itu ingin Tertarik ya? Ingin mati begitu saya ya. di Malhamba Kubro ya? Iya, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarnya dari Allah dan kesalahannya adalah kekhilafan kita. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya itu ya. Nah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.